Dengan itu, gua nggak mengkotak-kotakan manusia jadi Gen Z, millennials, apa segala macam. I don't care about itu. Gua ngelihat individu ini sebagai individu yang punya needs, wants, and aspiration yang berbeda-beda. Bedanya menurut gue profesional itu adalah lu tahu tempat, tahu waktu aja. Mimpi gua nggak bakal bisa terjadi dalam 5 tahun, 10 tahun, maybe 30 tahun. Banyak banget sekarang anak-anak muda bikin agency karena mereka di otaknya adalah it's simple. Ada nggak sih bisnis yang nggak viral tapi meledak? Bisnis itu bukan cuman freelance yang diglorify gitu loh. Tapi you build a business, you build a system and it needs money. Sekarang ini uang itu sebenarnya adalah yang kesekian. Saya mau cari pengalaman dalam hati gua. Lu cari pengalaman belajar maksudnya kan. Kapan kerjanya? Simple. Bikin cewek bugil joget-joget lu post di sosmed lu ya, kalau gak ke band ya pasti viral gitu kan. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang menarik menurut gue karena dia punya pemahaman terhadap bisnis di dunia kreatif agak unik, yaitu Gior Rando, founder and CEO Garis Temu. Welcome Gior. Thanks for having me. Senang bisa mampir ke studio ini. Happy juga to share. Siapa tahu bisa men-trigger big thinkers lainnya. Semoga kita memiliki garis yang bertemu. Oke. Bro, gue pribadi udah ngejalanin agency dari semangat sampai nggak semangat, ya kan? Tapi era itu berubah-ubah. Yeah. Di zaman gue 2007 sampai 2017, I had enough. Lu bangun agency dari 2018 Yeah. sampai sekarang. Yang gue pengen tahu adalah buat practical insights yang gue pengen tahu dari lu adalah what is the right framework that works and what kind of framework that doesn't work. Oke. So, gue bikin framework gue sendiri di Garis Temu. Mungkin banyak juga yang nggak tahu. This is internally for us. Namanya BMADS. Namanya? BMADS. 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 Okay. Sebenarnya BMAD mau be crazy a little bit, tapi ada S-nya. S. Jadi a lot crazier gitu. Tapi B itu stands for branding. M itu media. A itu attention, D distribution, and S social. Oke. Nah, jadi ini yang sebenarnya gue rasa jadi komponen yang menurut gue paling mencakup semuanya. Oke. Gitu. Ada orang yang hanya fokus branding doang, logo, gambar apa segala macam. Oke. Kalau lihat IG-nya kayak foto album, Iya. tapi no interaction. Iya. Nobody cares. Iya. You just talk about yourself. Iya. Gitu. And Portfolios doang. Iya. Iya. And then ketika kita ini media ada orang-orang main sosial media, contohnya dia tidak berpikir seperti seorang media, memikirkan audiensnya, dia hanya ngomongin dirinya sendiri. Oke. Gitu. Habis itu attention, ada orang just do apa yang orang lain lakukan saja, so you get no attention. Karena you are just a follower. Iya, gitu. Jadi you gotta earn the attention. Iya. And then D, nah ini yang banyak orang lupa di industri agency zaman sekarang, distribution. Orang selalu ingatnya mikirnya media doang, padahal media itu is all about distribution. Mau sebagus apapun konten lu kagak ada yang nonton berarti tidak bagus. Oke. Gitu. Mau sebagus apapun film lu tidak terdistribusi, tidak bisa dinikmati orang gitu. Yeah. Jadi distribution. Iya. And then yang terakhir tuh S, Yeah. social. Nah, ini yang suka juga orang lupa. Namanya social media. Jadi part sosial itu 50% dari social media. Yeah. Di sana ada being human, interactive, being relatable, Yeah. bales komen, bales DM, Iya. ngucapin ulang tahun. I actually did it. Yeah. Ngucapin ulang tahun orang yang ini. Jadi you gotta do the social. Nggak bisa cuman gue mau followers paling banyak, gue mau di like paling banyak, tapi you never give. Iya. Namanya kita sosial, kita juga harus mau dong, Iya. mau nyapa orang, Iya. gitu-gitu. Iya. Jadi I think that is the framework yang gue bikin buat di
Garis Temu dan klien-klien. Oke. Nah, gua yakin yang namanya creative agency itu di Indonesia itu yang namanya orang kreatif itu banyak, Banyak. ya kan? Tapi orang kreatif yang mau kerja itu sedikit. Benar. Gimana lo memfilter dari sisi SDM-nya? Ya. Karena most entrepreneur nyanyinya cuma satu, problemnya SDM, bro. Ya. So, ini satu yang mungkin banyak orang nggak tahu. The foundation of Garis Temu itu is actually me, myself, the CEO, doing one-on-one session to all of my employee, every single one, even OB. Oke. Even OB gue tahu istrinya itu lagi sibuk apa, gitu. Jadi dengan itu gue nggak mengkotak-kotakan manusia jadi Gen Z, millennials, apa segala macam. I don't care about itu. Gue ngelihat individu ini sebagai individu yang punya needs, wants, and aspiration yang berbeda-beda. Oke. Menarik. I need to know tombolnya lu apa. Ada anak gue yang tombolnya itu duit. So, mungkin gue harus lebih insentif scheme-nya lebih jelas. Ada yang tombolnya itu give me more responsibility. Gitu. Jadi gue kasih dia challenge, gue kasih dia responsibility. Ada yang I will die for you, tapi kasih gue stability. Jangan ada yang mendadak, jangan ada yang apa. Nah, itu tugas kita sebagai leader to craft kita punya approach ke setiap individu yang masuk jadi, ke dalam tim kita. Betul. Jadi gue nggak melihat mereka sebagai orang kreatif atau apa segala macem. No, dia orang kreatif, dia pasti punya. Berarti lu lari ke fundamentalnya dulu, baru nanti lu masukin ke responsibility yang tepat. Oh, lu bagian tim kreatif, lu bagian tim admin, lu bagian ini gitu. Ya, jadi makanya gue bilang ada competence, character, sama abis itu chemistry. Oke. Gitu. I think itu yang gue lihat. Jadi itu dan kebanyakan yang kerja di gua anak-anak muda. Jadi sometimes ketika gua melihat ada orang bilang turnover di Garis Temu tinggi, and then gua bilang enggak juga sih. Turnover orang yang baru pekerja di bawah 1 tahun tinggi. Tapi actually my core team they've been with me from the very start. 6 years, 7 years, sekarang semua udah jadi leader-leader. Dan itu semua anak-anak yang first jobber and second jobber di GT gitu. Jadi sebenarnya yang kuatnya itunya instead of apa ya yang orang oh ya begini begitu enggak sih. Kalau Actually lu building real ke belakang, if you go back now ke 2018, hal apa yang paling lo struggle waktu lo bangun GT? Dan hal apa yang you wish you could change? Yang struggle ya. Semuanya struggle sih karena gue I have no experience. Kalau ada yang tahu ceritanya gue bangun bisnis 7 kali gagal, Garis Temu yang ke-8 dan yang bisnis ke-7 kebakaran. Jadi gue mulai Garis Temu dari minus bukan dari nol. I know nothing about agency, I know nothing about building a business, I know nothing about invoicing, apa semua company profile ya semuanya struggle menurut gue gitu ya. Everything you started from scratch like From scratch. Learning every step. Betul, benar-benar dari dengkul dah itu benar-benar gitu. Tapi kalau mau diubah, mungkin yang gua sekarang merasa itu adalah the capabilities, the capacity of leaders. Jadi competence-nya. Karena ini anak-anak yang baru, jadi bisnis gua itu mengikutilah. Kita makin kompeten, bisnis kita makin gede gitu. Beda kalau gua yang tipenya adalah gua hire aja orang yang udah punya pengalaman 10 tahun apa segala macam. Problemnya di dunia sosial media siapa yang punya pengalaman 10-15 tahun? Hampir nggak ada gitu. Jadi cara gua satu-satunya ya benar-benar grooming ini orang-orang dari nggak ngerti apa-apa. Sekarang mereka punya pengalaman 7, 6, 5 tahun di dunia sosial media. Karena biasanya kalau mereka udah lebih ini, barrier to entry untuk bikin agency kan rendah. Iya, betul. Dia bakal bikin sendiri. Betul. Kalau dia jago lagi, dia personal branding sendiri. Betul. Pertanyaannya apa yang membuat 6, 7, 8, 10 orang yang menjadi leader di tempat lo yang kerja sampai misalnya 7 tahun gitu. Masih mau kerja sama lo? I cannot speak from their mouth, tapi dari kacamata gue adalah they believe in my vision.
They believe in your vision. Iya. Okay. Dari pertama, mereka bahkan bilang sama gua, Yor, gua nggak bisa jelasin ke orang tua gua kerja di mana, karena we have no office. 2 tahun setengah pertama kita nggak punya office, kita udah punya klien 10. Kita nggak punya PT. Dibilang ini usaha apa, kita juga nggak bilang ini agency awalnya, kita juga bingung ini apa, gitu ya. Jadi Karena di awal belum ada bentuk ya. nggak ada bentuknya, gitu loh. Tapi Yang penting ada garisnya gitu. yang penting ada visinya, dan hari ini I believe they started to see what I said back then. Why the name Garis Temu? Okay, so I was so inspired with Richard Branson. Richard Branson punya perusahaan namanya Virgin. So my idea adalah gue mau bikin konglomerasi kayak Richard Branson. Jadi gue mau apa ya namanya? Kalau dia kan Virgin karena we are new gitu kan. And then gue itu karena gue udah gagal banyak. Gue sempet sekolah Alkitab gue dikeluarin. Gue sempet jadi pemain bola. Gagal, gue bikin bisnis gagal. Gue sekolah desain sampai hari ini gak bisa desain. Gue merasa gue itu orang yang pada waktu itu ya, orang yang biasa-biasa aja gitu. Tapi I know I have something yang bisa jadi penting. Dan gue ngelihat itu embodied di dalam kata garis. Garis itu is actually everywhere. Ini garis, ya kan? Lu nonton ini video, ini ada garisnya, gitu kan? Tapi garis itu is so underrated. Sometimes you did not see it. Padahal garis itu yang penting, itu yang memberikan kita batas, memberikan kita sense of time, sense of space, gitu. That's why I chose garis. Nah, habis itu gue partneran sama temen gue bilang mau namanya apa aja, depannya garis, belakangnya terserah lu pilih apa dah. Akhirnya dia bilang Temu, gitu. Ya udahlah, jadinya namanya Garis. Jadi garis is the most important philosophy. Ya, actually nama grup kita Garis Group. Oke, Gitu. nice. In the process of grooming, pada saat lu nge-grooming tim, itu kan butuh patience, Ya. butuh dedication. Dan sebagai entrepreneur, itu kadang-kadang kita tuh juggling. Antara nyari klien atau ngeladenin tim. Ya. I think nggak ada yang lebih penting satu dibanding yang lain ya. I think dua-duanya sama importantnya gitu lah. I was the first sales di Garis Temu. I was the one who sell Garis Temu. But then I always so have dedicated time to have one-on-one every now and then with my team. Gitu. Nah, lu bangun culture seperti apa di tempat lo? We call it the 9 core values. Oke. Interesting, gue pengen dengar. Okay. The 9 core values ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, 3 pertama itu ngomongin tentang diri lu sendiri. Bagian yang kedua ngomongin tentang coworkers yang lu bersinergi. And then bagian ketiga adalah third party, mau itu client, mau itu vendors, mau itu collaborators, apa segala macam. The first 3 with no particular order, mana yang lebih penting, semuanya penting, adalah yang pertama fokus on personal growth. So I paid for them to learn, gitu. Yang kedua apply initiative. Gue mau lu pakai baju kegedean, gue selalu bilangnya. Maksudnya apa? Lu bisa jadi orang baru part time, tapi if you think and act as if you are a full timer, waktu gue cari full timer, you are the best candidate karena you already think and act as if you are a full timer, gitu. And that's how I choose my leader untuk jadi partner, karena I see that they think and act as if they are partner dari day one, gitu. Habis itu yang ketiga adalah get shit done. Nggak ada ininya lah kalau lu nggak bisa get your shit done, gitu ya. Itu part pertama. Part kedua, gue bilangnya adalah yang pertama apa namanya? Tiba-tiba jadi lupa. Build real relationship. Gue percaya kehidupan profesional dan personal itu tidak bisa dipisahkan. Kalau lu di rumah lagi berantem sama pacar lu atau sama istri lu, pasti terefek. Bedanya menurut gue profesional itu adalah lu tahu tempat, tahu waktu aja, gitu. Tapi bukan berarti dipisahkan. Banyak orang bilangnya emotionnya nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Pasti ke bawah. Iya, tapi ya lu harus tahu tempat, tahu waktu, gitu kan. Nah, habis itu encourage creative environment. Maksudnya apa? Everyone can come up with idea. Nggak ada dibilang lu masih anak intern, lu masih anak apa gitu tuh, nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi benar-benar di Garis Temu gue expect semua orang untuk encourage creative environment. Habis itu I got your back.
bayangin kalau each and every one of us selalu bilang tenang, I got your back. Semua orang akan bekerja dalam keadaan aman, secure. Dan kalau orang aman, dia berani untuk tidak amankan dirinya, mencoba resiko. Betul. Karena dia merasa aman, lucu ya, gitu. Nah itu yang the second one. The third one itu kalau tadi get shit done, di sini adalah done plus one. Kalau get shit done itu lu dibayar kerja ya get shit done, lu disuruh ini KPI itu get shit done. Pertanyaannya bedanya lu sama orang lain apa? That is the secret sauce. Gitu. Itu plus one-nya. Dan yang kedua be a solution. Be a solution maksud gue gini, karena gue banyak banget dulu dengar branding agency. Pak, sales saya turun. Kurang branding, Pak. Pak, klien saya retentionnya rendah, kurang branding Pak. Basically yang dia bilang adalah semuanya kurang branding karena itu service yang dia jual. So you are not being a solution, you just want to sell your service. Beda sama solution. Betul. Jadi gue bilang be a solution and sometimes the solution is not ours. Lu bisa suggest ke orang lain, lu bisa apa segala macam gitu loh. Tapi mindsetnya be a solution. Gitu. And then yang ketiga adalah be crazier. Gitu. Jadi itu selalu ininya gue to think bigger lah. Itu do the impossible lah sebenarnya. Do the impossible itu. Take the extra mile. Iya. Dan ini ada benang merahnya dari 9 ini. It's all started with verb. Jadi it's something that we need to work on it. Gitu. Wow. Apa yang membuat lu memformulate itu, bro? Why I'm asking you this because I created agency, I created work culture. It was very successful. I had very limited people, but I had a 400% increase in revenue and productivity because of culture. Yeah. Gue punya itu, tapi gue terinspire sama vision. Kalau gue Mind Valley. Kalau gue ya. What made you? Yang pertama itu 9 core values itu sebenarnya diformulate itu mungkin di tahun ketiga. Tapi ini bukan tiba-tiba dari langit jatuh. Ini adalah something yang gue kristalkan. Gue sudah melihat itu yang kita lakukan nih. Dari orang-orang early-nya garis temu. Gitu. Dan kalau dibilang ini 9 core values, it's actually my core values. That's actually what I did in hidup gue. Makanya gue bisa bilang ke orang, lu harus begini karena gue sudah melakukan itu. Tapi berarti lu udah walk the talk by yourself. Maksudnya itu udah evident di lu, makanya ini menjadi soulnya lu. Iya, tapi satu yang gue pikirkan sama. Gue punya visi tadi ya, mau bikin konglomerasi. Mimpi gue gak bakal bisa terjadi dalam 5 tahun, 10 tahun. Maybe 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. People come and go. Tapi apa yang stays adalah culture. Itu yang gue ini dari day one. Jadi I want to create a culture. Dan culture ini gue bilangnya adalah kalau culture diindividualkan tuh habit sebenarnya. Habit ketemu habit jadi culture. Jadi culture ini sebenarnya itu adalah ditentukan oleh yang habitnya paling banyak. Kalau di Indonesia jam karet, jadi culture jam karet gitu kan. Nah jadi kenapa gue lakukan one on one itu? Ibaratnya kayak gue mau bikin espresso gue nggak jadi americano. Tetap kental. Orang-orang yang believe in this culture, dia yang akan mempengaruhi, bukan semakin dengan bertambahnya tim, masuk orang baru, orang ini yang mengencerkan culture itu. That's why I do 9 core values, I do one on one, itu semua. Wow. Gitu. What is your favorite atau most inspiring book that you ever read? Udah lama banget sih sebenarnya gue gak baca buku, tapi buku yang merubah turning point lo. I think Richard Branson punya buku, gue lupa yang mana, Think Like a Virgin or something gitu. Itu yang bikin gue believe that actually orang biasa, meskipun later on gue find out dia bukan orang biasa gitu ya. Ya, tapi orang biasa, orang yang bukan biasa ngaku diri biasa. Iya, jadi someone like me nggak punya background apa-apa, gue dari drop out sekolah Alkitab kayak begitu, that I can build something. And then yang the second one, waktu gue baca itu, gue baca biografinya Elon Musk waktu Elon Musk belum terkenal. And then gue bilang ini ada 2 orang dengan leadership yang berbeda. Yang satu bilangnya gini, I cannot do it, that's why I need you guys. Yang satu bilangnya, I can do it, I actually don't need you guys. And orang inspired by itu. Nah dua-dua ini, polar ini ternyata bisa dua-duanya berhasil. Gitu loh. Nah jadi gue actually belajar dari itu. Jadi kalau ditanya buku mungkin lebih ke biografi ya. Gue mencoba mendownload CPU-nya,
proses berpikirnya mereka ke otak gue waktu gue umur 20-an. Oke, nice, amazing. Lu masih early 30s nih, mantap nih. Early 30s pemikirannya udah mature banget. Terima kasih. Lu percaya nggak bahwa bisnis itu gagal atau suksesnya bisnis itu sepenuhnya di tangan pemiliknya? Setuju. Tapi more specifically di dalam kapasitas pemiliknya. Jadi kalau kapasitas lu cuman sebegini, lu nggak bisa punya bisnis 1 galon. Oke. Gitu. Yang terjadi adalah churn ya, jadinya keluar gitu loh. Akan ada banyak miss, ada banyak ini. Jadi gua percaya itu, tapi itu di dalam kapasitas si ownernya atau leadernya. Nah, lu bisa cerita nggak apa yang membuat lu seyakin itu? Bisa. So I started business quite young. Gue mulai dari sablon baju, gue mulai dari jual casing HP, gue jual ini dan jual itu, gitu kan. Dan gue selalu lihat dari setiap gagalnya gue itu apa ya yang sebenarnya bikin gagal. Contohnya waktu pertama gue sablon baju, gue benar-benar belajar dari YouTube doang. Habis itu gue beli baju murah-murah 100 biji gue sablonin. And then ketika itu gagal, habis itu gue reflect, oh ternyata karena gue nggak jago jualan. Gue nggak bisa jual barang gue bisa bikin barangnya, gue nggak bisa jual ya, gitu. So, dan gue belajar jualan. And then yang di second one, gue bilang, oh ada lagi nih, gue nggak ngerti problemnya orang. Gue cuman ngertinya ini barang gue, gitu. So, gue belajar lagi. Jadi kapasitas gue membesar. From each struggles atau failures itu, actually gue jadi gue yang bisa bikin garis temu. Itu pun kan bukan, orang kan selalu bilangnya jatah gagal ya. Gue sih nggak percaya jatah gagal. Gue bilangnya kalau jatah gagal berarti orang tua nggak gagal-gagal gitu. Gue berasanya sekarang orang bilangnya sudah berhasil pun, gue tetap ada banyak gagal ya karena itu adalah learning process. Itu teman gue untuk enlarge my capacity gitu. Nah, terus yang paling ininya banyak teman-teman baru bikin agency, anak-anak muda kayak gue dulu gitu ya. Bertanya pertanyaan yang gue merasanya kayak gitu aja gak bisa sih lo, gitu kan. Tapi habis itu gue mikir, iya gue yang 7 tahun lalu juga segoblok itu sebenarnya gitu loh. Contoh, banyak banget sekarang anak-anak muda bikin agency karena mereka di otaknya adalah it's simple. Gue pegang sosmed setiap hari gitu-gitu kan. Terus berapa duit? Mereka ngelihatnya begini, kalau gue kerja gaji gue 7 juta. Jadi kalau gue pegang satu klien 3 juta, gue pegang 3 klien udah lebih gede daripada gaji gue. Kapasitas dia kapasitas 7 juta. Nah sekarang agensi kayak gue yang bayar, yang billingnya puluhan juta, kalau gue berpikir dengan kacamata itu nggak hidup. Kita harus bayar tim sales kita, HR kita, finance kita, ya kan. Bisnis itu bukan cuman freelance yang diglorify gitu loh. Tapi you build a business, you build a system and it needs money. Jadi yang ketika lu bayarnya puluhan juta itu bukan cuman bayar output. Oh dia bikin 30 konten, kita bikin 30 konten. Nggak kayak begitu gitu loh. Nah tapi kenapa itu make sense buat dia? Ya kapasitasnya masih di situ. That's why abis itu ntar berjalan kliennya dari 3 jadi 10. Sekarang tiba-tiba harus hire 10 orang. Tiba-tiba hire 10 orang harus punya HR ya. Waduh marginnya nggak ada nih. Gitu loh. Di situ mereka baru berpikir, and that's why gue bilang adalah ya bisnis itu hanya sebesar kapasitas lu. Kalau kapasitas lu segitu-segitu aja bisnisnya susah karena keputusan yang lu ambil adalah keputusan yang suits lu di kapasitas lu waktu itu. Gue mau challenge lu sebuah pertanyaan. Boleh. Kalau lu ngebahas tentang kapasitas, gue setuju setiap orang itu punya fase. Ya kan, fase dari nggak tahu jadi tahu, ya kan, dari tahu jadi lebih tahu, gitu kan. Tapi kalau ngomongin bisnis, khususnya kalau di Indonesia, sebelum gue masuk ke ranah situ, gue mau nanya, kapasitas yang lu maksud di sini adalah kapasitas berpikir, karena sehebat-hebatnya lu berpikir, kalau lu nggak punya modalnya, like literally the finance to scale up, lu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gue tidak bisa 100% setuju itu. Ketika kita ngomong UMKM ya. Menurut gue uang itu adalah capital yang kesekian. Unless you want to build hotel, restoran, jalan tol,
ya Beda, ya. unit Itu capital. capital incentive Betul. business, ya. Tapi di era sekarang, di era digital, sekarang ini uang itu sebenarnya adalah yang kesekian. Gitu. Jadi of course lu punya uang, kapasitas lu juga akan lebih besar daripada orang yang nggak pernah pegang uang. Iya. Contohnya gitu ya. Orang yang pernah sukses sama orang yang belum pernah ngerasain di rekening ada 1 miliar itu dua ini yang berbeda gitu. Berbeda, ya. Tapi gua mau bilangnya kapasitas itu juga ditentukan cara pikir lu, cara lu ngelihat problem, cara lu ngelihat masalah, cara lu ngelihat cara lu mengambil keputusan, hal-hal subconscious yang lu tidak sadar, ya kan? And then satunya lagi yang paling penting menurut gua kapasitas itu ada di exposure. Anak-anak sekarang atau zaman sekarang ini sangat mengglorify mencari experience. Buat gua Mencari experience Iya. atau exposure. experience. Oke. Menurut gua experience itu nggak lebih penting dari exposure. Experience itu lu terus hidup aja, experience lu akan nambah. Oke. Ya kan? Lu nggak mati, experience lu akan nambah. Iya. Gitu. Lu bisa hidup sampai umur 25 tahun berarti lu udah punya Iya, pengalaman di 25 betul. tahun. Jadi itu nggak perlu dicari. Tapi kalau kita interview orang kerja, dia akan selalu kenapa saya mau cari pengalaman. Dalam hati gua, lu cari pengalaman belajar maksudnya kan. Kapan kerjanya? Belajar mulu gitu kan. Nah, tapi ada satu yang gua belajar, kalau sebenarnya exposure itu menentukan ceiling kita itu di mana. Experience mungkin akan membuat kita maksimalin kita punya potential. Skills. Iya, ceilingnya nyampe. Contoh ya, ini bukan merendahkan satu pekerjaan tertentu. Iya. Say, lu tukang bakso. Lu jualan bakso 30 tahun. Iya. Lu punya experience gak? Punya. Membuat bakso yang enak, serving your Jago. customer, Lu jago gitu kan. Levelnya udah jago. Betul. Tapi ceiling lu di sini. Iya, jago jadi tukang bakso Betul. doang. Iya. Until dia ketemu satu orang yang punya grup F&B. And then dia lihat loh. Ini orang kok bisa bikin 30 restoran dengan standar yang sama. Di situ dia mulai berimajinasi. Ya kan? Dia mulai berimajinasi, dia mulai membayangkan, dia mulai planningkan, and dia mulai make it happen. That's why lu tuh butuh orang yang kasih lu exposure. Ini yang akan mengangkat ceilingnya lu. Dari tadinya dia bikin baksonya pagi-pagi, sekarang mungkin dia pikir kalau gua beli blast freezer, gimana ya? Jadinya gua bisa supply untuk ke 30 outlet gua. Tiba-tiba dia berpikir, tiba-tiba dia solve the problem karena dengan exposure itu dia jadi punya the right question. Kalau dia gak punya the right Jadi question, definisi exposure lo itu kita harus mengejar terekspos ke hal-hal yang jauh lebih besar. betul. Bukan mengekspos diri kita sebagai personal branding. Bukan. Tapi kita membuat diri kita jadi yang lo lagi jelasin ini sekarang udah bukan eranya cari pengalaman. Bukan. Tapi masuklah ke industri-industri yang skalanya lebih besar karena biar lo terekspos terhadap what is happening. Agar lo punya kemampuan untuk berpikir bisa di-challenge lebih besar. Betul. Gua kasih satu contoh ya. Dulu kan selalu ada kata-kata buku itu jendela dunia. Iya. Kalau kita di kota besar, kita nggak ngerti maksudnya buku jendela dunia. Sampai gua ngobrol sama bapaknya bapak gua, bapaknya temen gua. Nah. Dia itu lahir di Waingapu, di Sumba. Hari ini dia jadi pengusaha yang keren banget. Itu karena dia baca buku waktu di situ. And then dia bilang, di saat dia cuma lihatnya pohon sama langit sama kuda gitu ya, tiba-tiba dia bilang, hah, ada kayak begini ya? Nah itu exposure tuh. Makanya gua setuju buku dan pendidikan itu penting, terutama kalau tidak ada apa-apa di sekeliling lu. Tapi kalau lu di kota besar contohnya, exposure itu ada di mana-mana. Cuman masalahnya lu mau lihat itu atau enggak. Gitu. Gue pernah satu kali jemput istri gue di Senayan, tapi gue naik bus, naik busway kalau nggak salah. Habis itu gue sambil nunggu dia, gue duduk di pinggir jalan, suka ada yang jualan kan. Duduk, habis itu gue lihat satu gedung. Terus gue ngobrol sama ibu-ibu jualan minum gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol. Sambil gue ngobrol, gue lihat itu gedung, gue mikir, punya gedung itu gimana caranya ya? Orang punya gedung itu duitnya seberapa banyak ya? Tunggu, itu duit dia apa bukan duit dia ya? Gue duduk di tempat yang sama ibu-ibu ini, mungkin dia udah 15 tahun duduk di tempat yang sama jualan. Dia lihat gedung yang sama, tapi dia tidak terekspos.
Dia tidak membayangkan itu. Gua nggak bilang gue lihat jadi bertanya itu gedung punya siapa dan berapa ini gue jadi punya gedung, belum tentu. Mungkin belum sekarang. Tapi at least itu membuat gue men-trigger untuk gue bisa berpikir dan membayangkan dan memplanning masa depan gue dengan exposure yang lebih besar gitu. Tapi itu juga bisa karena memang lu punya spiritnya untuk tumbuh, bro. Ada orang juga masuk ke dalam kotak seperti itu bukan karena spirit untuk tumbuh, karena dia masih nyangkut di survival level. Betul. Dan kalau udah di survival level, dia cuma mikirnya how do I survive for today. Ya. Untuk mimpi tomorrow itu kayaknya berat. Ya. Nah, memang itu challenge-nya sih. That's why I think we all need mentors. Tadi you cerita your first mentor. We all need mentors. Orang yang bisa gaplokin kita ketika kita nggak sadar. Kita hanya di dunia kita. Kita digaplok, weh bangun nih ada yang kayak begini. And gue bisa bilang itu datangnya bukan gue ini sendiri aja. Tapi pasti ada yang gamparin gue. Membuat gue mulai melihat, mulai mempertanyakan lebih banyak lagi. Mulai berpikir lebih banyak lagi gitu. Tapi pasti ada orang yang menggaplok kita jadi sadar. Kalau enggak kita ya itu. Hidup di kesusahan kita saja, kita nggak sadar gitu. Betul. Gitu. Di garis temu ada nggak pengalaman yang bikin lo sebel handling klien? Banyak. Yang paling ngefek ke lo deh. Oke. Klien yang bilang kita percaya sama lo, terserah. Nah. Now gue di pengalaman gue sekarang gue bilang that's a lie. Gitu ya, dia lebih tepatnya dia tidak tahu apa yang dia mau. Dia cuma berharap gue yang penting udah bayar and I treat you like my employee. Ya lu yang do it, lu yang ini gitu loh. Yang terjadi adalah expectationnya selalu miss. Makanya gue akhirnya kalau orang bilang terserah, gue akan tanya pertanyaan ini, what's the win for you in this partnership? Winnya buat lu tuh apa? Dia akan bilangnya nanti gue mau konten yang bagus, konten yang viral, bla bla bla. And then gue dik, ujung-ujungnya bilangnya apa? Ya gue mau omset gue naik, gitu loh. Itu biasanya. Jadi mau gue seviral apapun konten gue, nanti ketika billingnya datang, dia akan selalu mencari alasan untuk kesel sama agensi gue dengan bilang, aduh ya intinya omsetnya nggak naik gitu kan. Dia bakal carilah semua kesalahan, kemarin telat begini, kemarin ini. Jadi yang paling nyebelin adalah klien yang nggak tahu actually dia maunya apa. Gitu. Dan menurut lo entrepreneur sejati adalah entrepreneur yang can say no to client atau say yes to all kind of customers? I even fire my client karena behaviornya tidak ini ke tim gua gitu. I even fire my client. Nah itu orang-orang yang udah tahu my standard is A. I only work with clients yang cocok. Menurut itu arogan atau enggak? In a sense pasti ada. Ya, I always said ya you're just not my client gitu. Tapi mungkin bukan arogan tapi lebih ke gua tahu what we offer. I know how hard my team works. I know kita nggak sembarangan gitu kan, and then kalau lu nggak bisa hargain itu ya probably you're not our client gitu. So I fire you as my client. Ya. Keren. ada kejadiannya karena nggak sopan, udah nggak sopan sama tim gua ya. I gotta protect my team. What di dunia agency itu customer macam apa sih yang didambakan? Persona customer macam apa yang didambakan sebuah agency company? Yang actually know what they want itu yang ini. Gue punya satu klien, gue nggak bisa sebut namanya, brand F&B minum lumayan viral dan terkenal. She, the boss, is actually come to us dengan sets of this is what we want you to do. Ini yang lu nggak perlu, ini yang ini. Jadi dia exactly tahu dia butuh kita untuk apa gitu. Nah di era sekarang ketika orang nggak bisa membedakan antara branding, PR, marketing, dan sales, orang yang klien yang tidak tahu akan datang ke kita lalu berharap semuanya itu terjadi dengan post sosial media. Iya. Jadi gue bilang social media is not magic wand gitu ya. Lu harus benar-benar tahu. Contohnya banyak banget nih klien-klien UMKM pasti bilangnya mau viral. Gue bilang are you sure? I can make you viral. Simple. Bikin cewek bugil
joget-joget, lu post di sosmed lu ya kalau gak ke-ban ya pasti viral gitu kan. Sesimpel itu. Sesimpel itu, cuman kan lu kagak mau. Iya. Jadi lu nggak mau viral, lu mau omset lu naik, lu pikir obatnya adalah viral gitu loh. Tapi ada cara lain kok. Bukannya kita nggak mau viral ya, tapi viral is just part of. iya gitu loh. Creating a campaign. Betul. Jadi itu yang banyak orang cuman ibaratnya gitulah. Dia datang ke dokter, tapi dia bilang gue minta Panadol. Belum didiagnose sama dokternya. Dia udah bilang gue mau obatnya Panadol, bikinin resep. Gitu. Nanti mencret yang nggak sembuh, dia marah-marah. Gitu loh. Padahal ya lu yang request sendiri, lu yang diagnose sendiri, lu request obatnya sendiri gitu loh. Jadi itu. Jadi actually ya klien yang tahu dia maunya apa. Karena mungkin terlalu banyak overrated story tentang perusahaan-perusahaan yang brand-brand yang viral itu, asumsinya omsetnya naik. Ya. Tapi sebenarnya exposure dan awareness-nya naik betul. Gue punya satu kasus, satu klien. Waktu ini zaman dulu lah, belum FYP-an, and it goes very viral. Kita yang bikin itu very viral. The problem is sometimes the business is not ready. Iya. Akhirnya, betul juga. Akhirnya ketika itu viral, lo tahu kita di sosmed itu kerjanya pademin api doang. Orang komplain itu kita, iya kak nanti kita iniin ke admin. Itu isinya. Karena apa? Gue pesen 5 datang 3, gue pesen merah datang putih itu. Kagok. Jadi gue bukan nggak mau bilang viral, gue juga maunya semuanya bisa ini. Tapi pertanyaannya are you ready? Or not? Kalau seandainya the good storm comes to you, Iya, gitu ya. Iya. Are you ready atau enggak? Iya. Gitu. Dari learning lu sekarang, what was the greatest lesson you learn from your mentor? Ada banyak banget ya. Top 3 aja. Dan mentor gue itu beragam. Kenapa perlu mentor beragam? Nah itu mungkin lu bisa cerita juga. Okay. Jadi gue baca dulu banget nih ya, ada satu buku judulnya adalah Think and Grow Rich. Pasti lu tahu kan? Napoleon ya. Nah, ada satu bab itu tulisnya adalah accountable counselor. And then dia bilang anytime gue mau ambil keputusan, gue bayangkan ada si A, si B, si C, si D itu duduk di ruang meeting gue, and then gue tanya dia, kira-kira kalau dia bakal ininya gimana. So I practice that. Jadi untuk gue bisa berpikir membayangkan itu, gue butuh mengerti itu orang siapa. That's why I read biographies, gue nontonin interviewnya orang. Sometimes yang gue lakukan dulu ya, misalnya gue lihat Richard Branson di interview, sebelum dia jawab, gue pause, gue coba jawab. Kalau gue jadi dia, gue coba jawab. Untuk mengukur gue bisa mikir kayak dia. Habis itu baru gue play, gue bandingin, gitu kan. Itu untuk gue bisa memahami cara pikirnya dia itu gimana, gitu loh. Tapi jadinya ya itulah, ada banyak macam banyak macam banget orang yang gue pelajari. Tapi menurut gue ya benang merahnya sebenarnya gak jauh-jauh dari tadi, capacity exposure itu. Karena itu yang lo dapet ya. Iya, karena gue ingat banget gue umur 20 tahun, gue baru dikeluarin dari sekolah Alkitab, hidup gue luntang-lantung gak jelas. Dan gue cuma mikir gini, what is more to my life? More than sekolah, kuliah, kerja sesuai dengan kuliah gue, pacaran, tunangan, menikah, punya anak, mati. Terus gue pikir, coba gue mau lihat di sekeliling gue, om gue, bapaknya temen gue, kok hidupnya begitu semua. And then gue mulai berpikir, tunggu, kok ada orang-orang yang kayak Richard Branson ya? Ada orang-orang kayak Michael Jackson deh. Ada orang-orang yang kayak David Beckham, Oprah Winfrey, Jack Ma or something, semua itu. Kok ada segelintir orang ini yang hidupnya is non-typical? Apa yang bisa membuat itu? Itu actually umur 20 tahun itu I embark on that journey to understand apa gitu. Dan sampai akhirnya gue menyadari sebenarnya mereka semua itu punya benang merah. Ya. Tapi orang suka nggak suka, apalagi di dunia sekarang, di dunia short form content. Nih betul. Video ini 1 jam, dia nggak denger awalnya kita ngomong tentang BMATS bla bla bla, dia akan potong doang nanti di ujungnya gitu ya. Orang sukanya sama tips and tricks. Tapi yang orang lupa sebenarnya yang harus kita download itu adalah
pola pikir tadi, exposure tadi. mindset. Si Mark Zuckerberg itu mentornya Bill Gates, tapi dia nggak jadi Bill Gates. Iya. Ya kan? Dia mendownload Menjadi itu. Mark Zuckerberg yang keren. Betul. Dia mendownload itu dan mengkontekstualisasikannya. Dan itu yang menurut gua terjadi di semua orang. You name it, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, you name it, Michael Jackson, siapa. Itu semua punya something yang similar. Kalau mau klisenya ngomongnya mindset gitu ya. Sampai bosen kan orang yang mindset lagi. Tapi it's actually true. Iya, I'm a believer of mindset. I Gitu. believe that if you have, lo kalau punya mindset yang tepat ya. Sisanya history. Bro. Jadi itu yang gue bilang waktu itu, pasti. Gue belum tahu apa waktu itu, tapi pasti mereka tahu sesuatu yang gue nggak tahu dan kebanyakan orang nggak tahu. Karena kalau gue dan kebanyakan orang tahu, pasti gue akan punya hidup yang kayak begitu juga, gitu. That's why gue cari tahu. Jawabannya adalah tadi itu mindset dan capacity itu semua sih. Jadi, kemampuan untuk berani berpikir besar. Big thinkers. Kemampuan untuk berani berpikir besar, melakukan hal-hal besar yang menciptakan dampak dan profit yang besar. Ya, so itulah big thinkers. ya, gue ingat satu quotes-nya mentor gue. Mimpi lu harus lebih besar daripada dompet lu. Iya. Nah, big thinkers. Jadi menurut gue tadi lu cerita bagus ya. Tadi lu ngomong soal karena banyak orang selalu ngomong, misalnya kayak sekarang trennya no viral no justice. Tapi itu nggak apply kayak no viral no business. Bisa jadi ada bisnis yang tanpa viral. Pertanyaan gue, ada nggak sih bisnis yang nggak viral tapi meledak? Ada ya kan? Ada. Gue punya mentor-mentor yang karyawannya 10.000 kagak punya IG. Karena gue selalu mindset gue begini. Kenapa gue bisa keluarin B-Match kayak begitu? Karena gue bilang marketing dan bisnis sudah ada sebelum zaman sosial media. If you want to learn, belajarnya dari yang itu. Jangan apa-apa. Iya, gitu loh. Ini hanya evolusi dari apa yang sudah mereka lakukan dulu. Yang lu lihat sekarang Mr. Beast, Richard Branson sudah lakukan itu dulu. Iya, betul. Sebelum zaman sosial media dan viral dia sudah lakukan itu. Pertanyaannya, lu ngerti nggak kenapa dia lakukan pesawat di belakangnya ada tulisan whatever bikin stunt itu. Ya orang suka nggak mau tahu itu gitu. Ya kan, sebelum Mr. Beast, Helmi Yahya udah bikin, gitu kan. Jadi itu yang menurut gua penting untuk orang tahu. It's not just about social media. Oke, ini adalah a time of their life, ya kan. Orang kayak gua, a nobody, bisa duduk di sini, di interview, ditanya. Ini tuh bukan hal yang normal, gitu loh. Zaman dulu mau kayak begini, kita harus deket sama yang punya radio, yang punya TV channel. Selalu kita mati sama orang tengah. Iya, betul. Sosial media membuat orang tengah ini jadi nggak sepenting itu. Betul. Gitu. Bahkan ya kalau kita lihat sekarang ya label musik apa semua segala macam itu, mereka nyarinya orang yang udah terkenal di sosmed. Ya kan? Nah, artinya kan hidup lu sebenarnya bisa bagus, bisa ada opportunity karena sosial media. Tapi bukan sosial media satu-satunya cara for you to be successful. And it comes from someone yang build the career in social media. Menurut lo environment atau ekosistem entrepreneurship di Indonesia itu sebenarnya fit nggak sih untuk menciptakan entrepreneurs? If you ask me, dengan mindset yang benar sebenarnya yes. Karena lu tanya gue, ini tuh masih kayak wild west. Ibaratnya lu modal nekat kayak gue bisa jadi. Tapi kalau lu misalnya ke Singapura, lu ke Jepang, kemarin gue baru diceritain, cuman mau jualan tempe di Jepang. Habis jualan diketok sama orang bilang izin lu mana? Ini lu mana? Ini lu apa? Kalau di Indonesia, bro, all you need to do adalah siapin amplop. Iya, ya nggak itu lah ya. Tapi all you need to do adalah have balls to start gitu loh. Lu nggak perlu pusingin itu dulu loh. Gua nggak punya PT, nggak punya haki, nggak punya apa sampai mungkin tahun ketiga gitu loh. Lu nggak perlu modal dulu untuk bayar lawyer, bayar apa segala macam. Jadi kalau lu have the right. Tapi gue dengar dari lo opposite lo. Maksudnya gue dengar dari lo opposite. Maksudnya kita dua orang mendengarkan dua hal yang berbeda perspektif, ya kan? Gue ngelihat lu kalau mau setup bisnis di luar negeri itu jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah.
Cuman memang di sana rule base. Betul. Kalau di sini rule-nya masih bisa dipending. Betul. Bukan nggak ada rule ya, tapi bisa dipending. Nanti. Gitu. Setuju dalam arti makanya tadi gue bilang dengan right mindset ya. Iya. Jadi lu ibaratnya gini, kalau orang-orang kayak gue nih ya dikasih barang IKEA, gue nggak buka manualnya dulu, gue langsung cobain dulu. Oke. Gitu. Nah, buat orang-orang yang dengan that type of mindset di Indonesia itu tempatnya. Gitu. Okay. Tapi kalau lu yang tipenya semuanya udah harus jelas, semuanya udah structure, iya. Probably di luar lebih ekosistemnya nggak tepat di sini. Betul, di luar lebih enak gitu loh. Jadi itu sih. Foundationnya adalah lu adalah entrepreneur yang hajar atau entrepreneur yang structured. Kalau lu pribadi yang structured, this is not the right environment. Yet. Tapi bukan berarti tidak bisa berhasil ya. Iya. Menurut gue tetap bisa kok dengan caranya orang-orang. Pesan Gior untuk anak muda yang baru memulai. Oke. Dan pesan Gior untuk anak muda yang sedang putus asa setelah menjalankan dan gagal. Oke. Ada beberapa ya. Ada beberapa karena ada standard answer. Ada yang belakangan ini gue update. Udah update patch. Udah update. So, my standard answer adalah semakin lu menyadari kalau hidup ini tentang sacrifice, itu semakin baik, semakin cepat lu menyadari itu. Karena kebanyakan orang berusaha untuk deny life is all about sacrifice. Waktu teman-teman gue kerjanya nongkrong, clubbing, spend their youth untuk having fun, gue ngurusin bisnis sampai jam 3 pagi, tidur di triplek, besok pagi kuliah, ngurusin bisnis gue yang di kantin tempat gue kuliah, habis itu gue kuliah, habis itu gue ngurus gitu lagi, weekend gue ngurus satu lagi. Kayak sekarang ketika orang ngelihat kelihatannya, oh ya udah enak ya, nah nih pasti pewaris nih. Gue bilang yang gue lakukan sekarang cuman menikmati apa yang sudah gue sacrifice dulu. Gitu. I paid the price first. Iya. Nah, tapi bukan berarti sekarang gue tidak sacrifice. Sekarang pun kita sacrifice. Kalau bisa mah kita maunya lagi ngapain gitu kan. Kita tetap sacrifice. Jadi kalau lu cepat-cepat menyadari hidup adalah tentang sacrifice, lu bisa pilih the best case scenario. Adalah you can choose your sacrifice. Hari ini kita tetap I work sampai malam apa segala macam, tapi at least itu gue pilih. Whereas kebanyakan orang dia pakai masa mudanya tidak untuk sacrifice, untuk deny that fact, tiba-tiba life happens. Lu harus beli susu dan popok anak lu, dan lu akan sacrifice juga kerjaan yang mungkin lu katain gitu kan, yang lu nggak suka, lu harus terima sacrifice juga. Jadi kalau ujung-ujungnya semuanya sacrifice, ya udah. Why not you choose? Betul. Nah, caranya to choose adalah, karena tadi lu bilangnya anak muda, caranya adalah sacrifice sebelum lu dipaksa untuk sacrifice. Gitu. Jadinya nanti ketika hidup memaksa untuk sacrifice, you can choose. Itu yang pertama. Yang kedua, gue lagi belakangan ini masuk ke IG gue, DM gue, adalah semua orang tuh punya permasalahan overthinking. Ya, gue anggap ini sebenarnya masalah kecil tadinya buat gue. Sampai akhirnya gue pikir nih kayaknya semua orang mau gede, muda, tua, ini sekarang lagi pakai kata overthinking. Dan for me, I think hard and long, bukan sekarang sih, udah dari waktu itu, adalah apa sih sebenarnya overthinking nih, yang orang pakai ini kata ini overthinking tuh apa? Apakah maknanya apa sih gitu ya? Apakah cuman sesimpel mikir yang kebanyakan atau berlebihan? Kayaknya enggak sih. Kita sebagai pengusaha, sebagai strategi, kita juga mikir. Ya kan kita berlebihan. Berlebihan banget gitu kan. Tapi kok gue gak melihat itu sebagai masalah. Akhirnya gue mengerti ini. Bedanya thinking dan overthinking. Thinking itu mikir. Tapi pakai logic. Overthinking itu mikir. Tapi pakai feeling. Jadi yang dia pikirin yang berkelebihan itu sebenarnya sudah tidak logis. Aduh, nanti kalau gue gagal, kira-kira tante gue yang di sana akan ngatain mama gue apa? Itu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya drive-nya adalah feeling. Mulainya mungkin
logis, tapi makin lama makin gak dijaga Masuk ininya, ke rasa. masuk ke rasa. Nah, Dan jadi rasa yang diulang-ulang. betul. Jadi makanya buat anak-anak muda yang masih overthinking, mau mikirin mau bisnis takut gagal, takut nggak karena nggak punya modal apa segala macam, boleh berpikir. Tapi by the time lu merasain udah pakai feeling, udah nggak logis, stop and recalibrate lagi lu punya pikir. Karena ya gue orang yang berpikir terus, gue tidur tuh bisa mikir. Istri gue tuh sampai bilang lu tidur nggak bisa santai ya, nggak tahu gue tidur mikir gitu. I get the idea. Iya gitu. Jadi it's not about overthinking yang lu bilang, tapi it's about knowing, thinking with logic, bukan pakai feeling. Terus tadi kalau yang lagi putus asa, Ya. bayangin gue umur 15 tahun mau jadi pemain bola, gagal gara-gara I'm Chinese. Long story short adalah I'm Chinese. Habis itu umur 19 tahun gue masuk sekolah Alkitab. Umur 20 tahun gue dikeluarin. Di jidat gue ada tulisan ini si brengsek. Lu kalau dikeluarin dari universitas whatever lah. Ini dikeluarin dari sekolah Religion. Iya. Lebih gila Iya lagi. ini lu Iya. brengsek Di gitu. Iya. Society udah langsung Betul, kacau. betul. So imagine itu gue di umur 20 tahun. Then I started my business, gagal. Gue cuman mikirnya satu. Nah, gue kasih satu perumpamaan. Buah apa yang gak bisa dikupas? Orang biasanya gak bisa jawab. Jadi gue jawabnya biar cepet. Buah yang udah dikupas. Lalu siapa orang yang gak bisa gagal? Ya orang yang udah gagal. Jadi banyak orang tanya gue, Yor kok lu bisa bangkit? Terus gue bilang, kenapa lu gak bisa bangkit? Itu illusion that you have a choice untuk lu tidak bangkit. Karena sebenarnya ketika lu di bawah, lu mau kemana lagi? Iya betul. Iya kan? Iya. Lu lebih tinggi 1 senti aja itu udah achievement gitu loh. Jadi gue bilang itu pertanyaan dari orang yang gak pernah ada di titik terendah. Karena kalau lu ada di titik terendah, you know that you don't have a choice. Jadi lu harus Your only choice is to wake up. iya gitu. Jadi itu. Nah, lalu mikir waktu itu gue mikirnya worst case scenario. Worst case skenario-nya apa? Oke, gue coba bisnis gagal. Lalu worst case scenario apa? Makan Indomie. Sampai hari ini gue masih suka makan Indomie. Kalau gue the price for success adalah gue sacrifice lalu gue gagal makan Indomie setiap hari, kayaknya it's not that bad deh. Gitu. Kayaknya gue bisa hidup. Iya, kayaknya not that gitu. bad. Atau oke, worst-nya lagi apa Yor? Pikir. Worst-nya masuk penjara kali ya. Gue umur 20 tahun, kalau gue masuk penjara, saya 10 tahun, 15 tahun, masih 35 tahun. Kalau gue mati umur 70 tahun, gue masih punya 1 trip lagi. Nah, masih punya another Iya, masih punya 35. Oke, that's not the worst then. Apa worstnya? Mati. Iya. Ya udah, kalau mati, udah. ya udah selesai gitu kan. Nah, jadi that's kenapa gue bangkit dan maju terus. Nah, ini catch-nya. You only need to succeed once. Gue tadi cerita gagal. Berat gak? Berat. Gitu. And not easy. Not easy gitu ya. Itu cerita gagal gitu kan. Emotionnya juga kemain. Betul. Tapi begitu gue berhasil 1 kali, ini semua cerita gagal tiba-tiba berubah jadi cerita berhasil. Karena angle lo jadi beda. Iya. Jadi you only need to succeed once untuk merubah itu semua. Jadi nggak usah takut gagal gitu loh. You only need to succeed once, itu semua berubah jadi cerita berhasil. Even though deep down, I know sekarang pun ada project gue yang gagal, gitu loh. Karena setiap orang di setiap step pasti punya new challenge. Betul. Nah ini gue bilangnya adalah the Bruno Mars theory. Jadi gue suka gini, coba deh lagu Bruno Mars yang terakhir apa? Gue by the way gue nggak tahu juga. Tapi biasa gue suruh orang cek. Habis itu gue cek, gue tanya viewsnya berapa yang nge-listen. Biasanya juta-juta. Gue tanya, lu tahu lagunya? Enggak, gue juga nggak tahu. Tapi kok bisa juta-juta? Simple. Itu lagu mungkin nggak spektakuler, tapi itu lagu berdiri di atas pundak lagu Grenade. Gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Karena dia udah dapat Grenade, every other thing itu jadi easier. Iya benar. Meskipun nggak one strike of success. Iya. Gitu. Jadi itu yang gue selalu bilang udahlah, nggak usah khawatir. Lu kalau mau hidup 75 tahun, you masih punya 3 trip lagi. Kalau mati 90 tahun sekarang angka harapan hidup 80 sekian ya kan 90 masih punya banyak waktu gitu kok. You don't need to berhasil sekarang, kaya sekarang seperti yang ada di sosmed, umur sekian udah harus sekian. Enggak, life is a journey yang lu terus jalanin dan enjoy aja gitu dan terus bermanfaat buat
keluarga lu, sekitar lu, karyawan lu, partner lu, klien lu, teman lu, ya itu aja yang kita pikirin. Dan buat UKM, brands, companies, pesan dari lu buat mereka kalau mau hire agency, kudu ngapain dulu? Satu, kalau UMKM ya, you gotta understand. Jadi jangan, gue nggak ngerti jadi gue bayar agency. No, you gotta learn it. Jadi lu tahu itu apa, itu binatang apa. Gue nggak suruh lu expert, tapi lu harus tahu itu binatang apa. Jadi itu pertama. Yang kedua, don't bet all your money on agencies. Jadi itu seringkali adalah ya udahlah gue tinggal punya 20 juta gue bayar agency, kalau agensinya 5 juta berarti gue bisa punya 4 bulan runway gue. Jangan deh. Karena ekspektasi lu jadi salah. Bias. Iya, gitu loh. Jadi itu sosial media itu powerful di tangan orang yang tepat. Sama kayak bola basket di tangan Michael Jordan, di tangan gue nggak ada harganya gitu. Betul, one big break bisa jadi something. Kemarin gue ngobrol sama satu orang umur 25 tahun diusir sama keluarganya, pindah dari Sumatera ke Bekasi, bikin bisnis sportwear buat orang hijab. Satu video jebret tiba-tiba barangnya dibeli sama orang Australia, Singapura, Thailand apa segala macam. Betul, tapi she is extraordinary. Laki. Extraordinary. Menurut gue ya, Oke, lakinya ada, tapi she is extraordinary. Itu bukan semua orang bisa bikin seperti itu. Jadi sometimes it takes time, gitu, dan nggak apa-apa. Dan makanya kalau it's all you have, gue bisa kasih lu lebih banyak marketing tools yang lebih murah. Ini gue selalu kasih ke UMKM nih, anak-anak muda nih ya, lu mau bikin bisnis, all you need to do adalah ini. Buka notepad lu, tulis, "Hi, it's me Gior. I just created Garis Temu, a social media agency, and I want to solve a specific problem." Menurut gua, bisnis-bisnis ini, anggap gua 2017 ya, 2018. Menurut gua semua bisnis harus masuk sosial media. By the way, zaman itu gue jualannya masih, kenapa bisnis Anda masuk sosial media? Kalau sekarang jualannya kenapa harus pakai Garis Temu bukan dia, kan gitu kan. Kalau dulu gitu. Jadi kenapa bisnis lu harus masuk sosial media? Menurut gua bla 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 bla. By the way, if you have someone yang you think need my service, please connect me. Udah, all you gotta do buka WhatsApp lu, send itu ke semua temen lu, customize namanya, ya kan, ke semua kenalan lu. That's cheaper and better ROI daripada lu bayar agency yang gak jelas. Gitu. So if you ask me, itu UMKM juga gotta understand what the monster is. Yang kedua, don't use all your money. Yang ketiga, you always have a cheaper and better ini juga tools untuk kickstart your business. Thank you Dior. Sama-sama, happy to share. And see you in the next episode. Semoga bermanfaat. Kalau penasaran bisa ketik di komen atau bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. See you.